Di antara semua mitos dan legenda yang pernah diceritakan umat manusia, ada satu nama yang gaungnya tak pernah padam. Sebuah cerita tentang peradaban zaman keemasan yang hilang dalam sekejap. Lebih dari 2300 tahun yang lalu, filsuf besar Plato menulis tentangnya. Sebuah pulau kerajaan dengan kekayaan tak terhingga, teknologi yang melampaui zamannya, dan masyarakat yang adil dan makmur. Namun, karena kesombongan mereka, para dewa pun marah. Dalam satu hari dan satu malam yang mengerikan, seluruh peradaban itu lenyap, ditelan oleh lautan, dan hilang dari sejarah untuk selamanya. Namanya adalah Atlantis, dan selama ribuan tahun, para penjelajah, arkeolog, dan pemimpi telah mencoba menjawab satu pertanyaan, di manakah ia berada? Banyak yang mencarinya di Samudra Atlantik, di Laut Mediterania, atau bahkan di Antartika. Tapi, bagaimana jika semua orang selama ini mencari di tempat yang sama sekali salah? Bagaimana jika jawabannya tidak berada di barat, melainkan jauh di timur, di sebuah wilayah yang dikenal sebagai cincin api Pasifik, di sebuah benua yang kini telah tenggelam, sebuah daratan luas yang menjadi surga di akhir zaman es Sundalan. Sebuah teori kontroversial mengatakan peradaban agung yang dideskripsikan oleh Plato sebenarnya adalah peradaban Nusantara yang telah lama hilang, yang jejaknya kini terkubur di dasar lautan kita. Mungkinkah legenda terbesar dunia itu sesungguhnya adalah sejarah kita yang terlupakan? Siapkan cemilan, popcorn, dan teh hangatnya. Yuk, kita bahas. Teori bahwa Atlantis berada di Indonesia bukanlah sebuah isapan jempol tanpa dasar. Gagasan ini dipopulerkan oleh para peneliti dan penulis serius seperti fisikawan Stephen Oppenheimer dan sejarawan Aricio Nunes dos Santos. Argumen mereka tidak dimulai dari mitos, tapi dari sains yang terukur. Dari sebuah periode dramatis dalam sejarah bumi kita, zaman es terakhir, sekitar 20.000 tahun yang lalu. Bumi berada di puncak zaman es. Begitu banyak air dunia yang membeku menjadi es, sehingga permukaan laut global berada 120 meter lebih rendah daripada hari ini. Dan ketika permukaan laut surut, pemandangan Asia Tenggara sama sekali berbeda. Inilah Sundalan, sebuah benua raksasa yang hilang, sebuah daratan subur seukuran Eropa Barat, dialiri oleh 4 sungai besar yang kini berada di dasar lautan. Ini adalah surga bagi kehidupan, padang sabana yang luas, hutan tropis yang lebat, dan megafauna yang kini telah punah, berkeliaran bebas. Dan di atas daratan inilah, para ahli genetika percaya, nenek moyang bangsa Austronesia, termasuk bangsa Indonesia, berkembang dan membangun peradaban awal mereka. Tapi, surga ini tidak abadi. Sekitar 14.000 hingga 7.000 tahun yang lalu, zaman es berakhir, temperatur global meningkat drastis. Miliaran ton es mencair dan tumpah kembali ke lautan. Permukaan laut naik dengan cepat. Meter demi meter, air menelan daratan Sundalan. Pantai berubah menjadi dasar laut, lembah-lembah subur menjadi selat. Dalam beberapa ribu tahun, sebuah benua tenggelam, hanya menyisakan puncak-puncak gunung dan dataran tertingginya, yang kini kita kenal sebagai Pulau Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Sebuah benua tenggelam oleh air. Apakah cerita ini terdengar familiar? Plato menulis hal yang sama persis tentang Atlantis. Sebuah kebetulan? Para pendukung teori ini berargumen lebih jauh. Plato menyebut Atlantis berada di luar pilar-pilar Hercules. Selama ini semua orang mengira itu adalah Selat Gibraltar. Tapi bagaimana jika dunia yang dikenal Plato saat itu memang hanya sebatas Mediterania? Maka pilar-pilar Hercules bisa jadi merujuk pada gerbang menuju dunia timur yang eksotis, selat-selat di Indonesia. Plato juga menulis tentang Atlantis yang memiliki sumber daya alam melimpah dan sistem kanal yang rumit. Sesuatu yang sangat cocok dengan kondisi geologis Indonesia yang kaya akan logam mulia dan budaya agrarisnya yang sangat bergantung pada sistem pengairan yang kompleks. Plato bahkan menyebut tentang adanya gajah di Atlantis, dan fosil gajah Purba-Stegodon memang banyak ditemukan di seluruh wilayah paparan Sunda. Bukti-bukti geologis dan kecocokan deskripsi ini sangat menarik. Tapi ini
memunculkan pertanyaan terbesar. Jika memang ada peradaban maju di benua yang tenggelam itu, di manakah sisa-sisa kota mereka? Di manakah bukti arkeologisnya? Jika sebuah benua raksasa tenggelam, di manakah sisa-sisa peradabannya? Para pendukung teori Sundalan percaya, jejak itu tidak benar-benar hilang. Ia hanya bersembunyi di depan mata kita. Perhatian pertama tertuju ke sebuah situs misterius di Jawa Barat, Gunung Padang. Secara resmi, ini adalah situs punden berundak megalitikum terbesar di Asia Tenggara. Namun, sebuah penelitian geolistrik yang kontroversial di bawah permukaan bukit ini menemukan sesuatu yang mengejutkan. Jauh di bawah lapisan tanah, terdeteksi adanya ruangan-ruangan besar, lorong-lorong, dan sebuah struktur masif yang sangat teratur, bukan seperti bukit alami. Para peneliti ini mengklaim Gunung Padang bukanlah sebuah bukit, melainkan sebuah piramida buatan manusia yang sangat besar, yang terkubur oleh waktu dan bencana alam. Dan bagian yang paling menggemparkan, hasil penanggalan karbon dari lapisan terdalamnya menunjukkan usia yang fantastis, lebih dari 20.000 tahun, jauh lebih tua dari piramida Giza, jauh lebih tua dari peradaban manapun yang kita kenal. Namun, jejak peradaban yang hilang ini tidak hanya ada di darat. Jika Sundalan tenggelam, maka kota-kota terbesarnya tentu kini berada di dasar lautan. Teknologi pemetaan sonar modern telah mengungkap banyak anomali di dasar Laut Jawa dan Selat Sunda. Kontur-kontur aneh yang terlihat seperti bukit berbentuk piramida atau formasi batuan yang tersusun dalam garis lurus yang tidak alami. Mungkinkah ini adalah puncak dari gunung berapi purba? Atau, seperti yang diyakini para penganut teori ini, mungkinkah ini adalah sisa-sisa dari kota Atlantis yang tenggelam? Lebih dari itu, jejaknya mungkin tersimpan bukan hanya di dalam tanah atau di dasar laut, tapi juga dalam DNA budaya kita. Mitos dan legenda. Hampir setiap suku di Indonesia memiliki cerita rakyat tentang bencana banjir besar di masa lalu. Sebuah banjir dahsyat yang menenggelamkan dunia dan memulai kehidupan baru. Bahkan legenda seperti Nyi Roro Kidul pun sering dikaitkan dengan kisah seorang putri dari kerajaan makmur yang hilang ditelan ombak Samudra Selatan. Para pendukung teori ini percaya, semua ini bukanlah kebetulan. Mitos-mitos ini adalah sebuah memori kolektif yang diwariskan dari generasi ke generasi tentang sebuah bencana katastrofik yang nyata. Piramida berusia 20.000 tahun, kota di dasar laut, dan mitos-mitos kuno. Bukti-bukti yang diajukan terdengar sangat menarik. Tapi, ini memunculkan satu pertanyaan krusial. Jika buktinya begitu banyak dan begitu kuat, mengapa komunitas sains internasional dan para sejarawan arus utama tidak mengakuinya? Apa yang mereka sembunyikan atau apa yang telah dilewatkan oleh para penganut teori ini? Sebuah piramida berusia puluhan ribu tahun, kota di dasar laut, dan mitos kuno yang saling terhubung. Teori tentang Atlantis di Indonesia memang terdengar sangat memikat dan romantis. Tapi, bagaimana jika kita melihatnya dari kacamata ilmu pengetahuan arus utama? Mari kita mulai dengan Gunung Padang. Para geolog pada umumnya setuju bahwa struktur di bawah bukit tersebut bukanlah piramida buatan manusia, melainkan formasi batuan vulkanik alami yang disebut kekar kolom. Batuan ini terbentuk dari lava yang mendingin dan retak secara geometris jutaan tahun lalu, jauh sebelum ada manusia modern. Menurut mereka, manusia purba kemudian datang dan menggunakan puncak bukit alami ini sebagai lokasi suci, membangun punden berundak di atasnya sekitar beberapa ribu tahun yang lalu, bukan puluhan ribu. Penanggalan karbon yang menunjukkan usia puluhan ribu tahun juga diperdebatkan. Para kritikus mengatakan, sampelnya mungkin terkontaminasi oleh material organik yang lebih tua dari lapisan tanah di bawahnya, bukan dari hasil aktivitas manusia. Lalu bagaimana dengan piramida di dasar laut? Ini juga memiliki penjelasan ilmiah yang lebih sederhana. Perairan Indonesia adalah bagian dari cincin api Pasifik, salah satu zona vulkanik paling aktif di dunia. Dasar laut kita dipenuhi oleh gunung-gunung berapi bawah laut, formasi yang terlihat seperti piramida atau bangunan itu, menurut para ahli kelautan, sangat mungkin adalah puncak dari gunung berapi bawah laut atau sumbat lava yang sudah tidak aktif. Hingga
Hari ini, tidak ada satupun ekspedisi oseanografi yang kredibel dan telah melalui tinjauan sejawat peer review yang pernah menemukan bukti konkret adanya struktur buatan manusia di lokasi-lokasi tersebut. Mitos tentang banjir besar juga bukanlah hal yang unik bagi Indonesia. Faktanya, legenda tentang bencana banjir dahsyat ada di hampir semua kebudayaan di seluruh dunia. Para antropolog percaya ini adalah memori kolektif umat manusia tentang akhir zaman es, ketika permukaan laut memang benar-benar naik secara global dan menenggelamkan banyak wilayah pesisir tempat manusia tinggal. Perbedaannya, proses ini terjadi secara bertahap selama ribuan tahun, tidak dalam satu hari dan satu malam yang mengerikan, seperti yang ditulis Plato tentang Atlantis. Namun, sanggahan paling kuat dari dunia sains adalah yang paling fundamental, kurangnya bukti artefak manusia. Semua peradaban besar di masa lalu Mesir, Mesopotamia, Lembah Indus meninggalkan jejak yang melimpah. Mereka meninggalkan jutaan pecahan tembikar, peralatan canggih, sisa-sisa tulisan, dan ribuan kerangka. Sementara dari periode yang diklaim sebagai zaman Atlantis, Sundaland, bukti arkeologis yang kita miliki di wilayah ini hanyalah peninggalan dari komunitas pemburu pengumpul sederhana. Tidak ada jejak kota besar, tidak ada tulisan, tidak ada metalurgi. Ada sebuah kekosongan bukti sepanjang ribuan tahun. Jadi, di satu sisi kita punya sebuah cerita yang luar biasa menarik yang menghubungkan mitos dan data geologi. Di sisi lain, kita punya ilmu pengetahuan yang menuntut bukti fisik yang konkret dan bisa diverifikasi. Mana yang harus kita percaya? Jadi, di manakah kita berdiri di akhir penelusuran ini? Di satu sisi, ada sebuah legenda yang memikat, didukung oleh data geologi tentang benua yang nyata-nyata pernah ada. Di sisi lain, ada ketiadaan bukti arkeologis yang tak terbantahkan. Kebenarannya mungkin tidak sepenuhnya berada di salah satu sisi. Tidak ada keraguan bahwa Sundaland adalah sebuah daratan nyata yang hilang, sebuah dunia yang tenggelam akibat perubahan iklim dahsyat di akhir zaman es ini adalah fakta ilmiah, dan tidak ada keraguan bahwa leluhur kita menyaksikan dan mengalami langsung tragedi kenaikan permukaan laut itu selama ribuan tahun. Namun, apakah Sundaland adalah Atlantis yang ditulis oleh Plato? Disinilah fakta berhenti dan interpretasi dimulai. Hingga hari ini, tidak ada satupun bukti yang menunjukkan adanya peradaban super maju dengan teknologi fantastis di wilayah itu pada periode tersebut. Mungkin, legenda Atlantis bukanlah tentang sejarah yang akurat. Mungkin, ia lebih berbicara tentang impian abadi umat manusia. Sebuah impian tentang zaman keemasan, tentang sebuah peradaban yang sempurna, di mana manusia hidup dalam harmoni dengan alam dan teknologi sebelum semuanya lenyap. Kisah Atlantis, dimanapun lokasinya, adalah sebuah pengingat bahwa kejayaan bisa lenyap dalam sekejap. Tapi misteri dan hasrat manusia untuk terus mencari, menjelajah, dan bermimpi tentang masa lalu yang lebih agung tidak akan pernah padam. Mungkin Atlantis tidak akan pernah ditemukan, tapi pencarian itu sendiri adalah harta karun yang sesungguhnya. Kalau kamu suka video misteri seperti Atlantis ini, tulis komentarmu di kolom komentar. Dan semoga semua video yang kami bagikan di channel ini selalu bermanfaat untuk semua generasi ke depannya. Dukung channel kami agar terus berkembang dengan cara subscribe, like, komen, dan share, serta nyalakan loncengnya untuk dapat video menarik lainnya. Tim kami pamit undur diri, salam dari kami, Kartel ID.